Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali dalam program Kabar Nusantara bersama dengan saya, Subki Abdul. Sekretaris Jenderal DPR RI kembali mengadakan Parlemen Remaja tahun 2023 yang diselenggarakan dari tanggal 11 hingga tanggal 16 September 2023. Dan sudah bersama dengan saya ini Kepala Biro Protokol Humas, Ketua Panitia Pelaksana Parlemen Remaja, Bapak Dr. Andes Suratna MSI. Apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat Mas Subki. Dan juga pasti sudah bersama dengan kami dua finalis terbaik dari Parlemen Remaja 2023 perwakilan dari Bali, ada Cista. Apa kabar Cista? Mas Tenggara, saya baik, Kak. Baik, dan juga ada satu dari perwakilan Kalimantan Barat, ada Eugene. Apa kabar Eugene? Baik Kak, Sehat ya? sehat aman. Pak Nato, bagaimana nih kalau misalnya kita membahas terkait dengan bagaimana juga nih adalah memperingati salah satunya Parlemen Remaja di Hari Demokrasi Internasional. Kalau kita boleh flashback sejenak terkait dengan penyelenggaraan Parlemen Remaja 2023, bagaimana dengan antusias dari para pendaftar dan kita sudah terpilih ada 9.000 ya Pak, dari 80 dapil dari 4.000 sekolah. Bagaimana Pak Ratno, silakan. Jadi kini alhamdulillah untuk tahun 2023 ini antusias para peserta Parlemen Remaja ini meningkat 2 kali lipat dari tahun 2022 kemarin. Kita hanya sekitar 4.500 karena memang kemarin masih ada persyaratan bebas vaksin. Dan alhamdulillah untuk tahun ini kan sudah kita bebaskan sehingga antusiasme juga sangat untuk 2 kali lipat dari sebelumnya. Oke, jadi 2 kali lipat kenaikan dari pendaftar di Parlemen Remaja 2023. Kita ngobrol sama Cista dan juga Eugene. Kenapa tertarik daftar Parlemen Remaja 2023? Bisa dulu? Oke. Kalau dari saya pribadi, tujuan dari adanya Parlemen Remaja ini kan untuk pendidikan hukum. Nah, saya pribadi itu tertarik untuk mempelajari hal baru yang dimana untuk pendidikan hukum. Karena sebelumnya tuh saya kan biasa yang saya pelajari itu tentang kesehatan mental ataupun isu-isu lingkungan. Nah, pendidikan hukum atau politik ini cukup jauh dari bidang yang saya tekuni. Jadi, karena rasa saya untuk ingin keluar dari zona nyaman, saya ingin membuktikan bahwa kita nggak harus, kalau kata Zig Ziglar nih ada quotes-nya bilang, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Jadi, saya ingin memberitahu bahwa kita nggak harus bisa dulu dalam bidang ini untuk mempelajarinya, untuk bisa menjadi yang terbaik. Tapi kita mulai dulu biar untuk menjadi yang terbaik gitu sih. Kalau Cista sendiri, apa yang terbenak di pikirannya Cista ketika mendengar DPR sebelum masuk jadi Parlemen Remaja? Sebelum masuk jadi Parlemen Remaja itu DPR kalau misalkan yang tersebar di sosial media itu pasti terkenal dengan tidur di rapat gitu kan. Terus habis itu pas masuk Parlemen Remaja nih, waduh ternyata ngantuk juga. Oke, tapi kamu sempat tidur? Cuma kayak ngantuk-ngantuk gitu pas dengernya, ternyata emang capek banget. Oke, Eugene, apa yang ada di pikiran kamu tentang DPR sebelum kamu jadi anggota Parja dan setelah kamu jadi anggota Parja? Kalau dari saya sih karena saya emang suka tentang politik, jadi saya tahu kalau misalnya DPR itu secara teorinya kan kerjanya untuk melegislasi undang-undang, kemudian ya semua turunan-turunannya lah. Tapi secara praktiknya kan yang selalu kita tahu ya soal dia tidur di rapat atau enggak main slot. Itu kan ada sempat ramai kan itu di sosial media. Ya itu juga suatu hal yang menurut masyarakat tuh sebuah hal yang kayak enggak banget gitu. Tapi ya pas sampai di ruang sidang ya kayak ruang sidang tuh dingin banget. Jadi agak itu sebuah hal yang sebenarnya harus memecah konsentrasi gitu ya. Satu sisi harus juga konsen dengan apa materi rapat yang disampaikan, satu sisi juga bagaimana juga harus menyampaikan kira-kira apa yang bisa disampaikan sebagai kamu perwakilan rakyat kan kalau misalnya kita ngomongin soal DPR. Pak Ratno, kalau kita juga melihat nih bagaimana perkembangan Parlemen Remaja kali ini kan mengangkat tema soal rancangan undang-undang KUHP. Kalau misalnya kemarin dari serangkaian kegiatan mulai dari rapat internal, rapat panja dan juga rapat kerja dan ditutup dengan rapat paripurna, bagaimana melihat antusias teman-teman finalis Parja di 2023 nih terkait dengan isu kita ini? Jadi kalau saya mengamati dari proses seleksi, saya mengikuti, ini sangat luar biasa anak-anak ini. Karena pada saat kita mau menentukan pimpinan fraksi, pimpinan DPR, ketua DPR, itu kan melalui proses persaingan seleksi yang sangat ketat. Saya tidak bisa membayangkan semula itu tidak bisa membayangkan bagaimana kemampuan teman-teman, tapi ternyata pada saat mereka ditanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum, ini sangat luar biasa. Karena pertanyaan-pertanyaan kita itu pertanyaan-pertanyaan terbuka yang disusun oleh
teman-teman dari legal drafter, dan mereka tidak tahu pertanyaan-pertanyaan itu apa, namun jawabannya sangat luar biasa. Mereka sangat menguasai tentang KUHP yang kemarin menjadi bahan diskusi. Ya, di antaranya juga ini daftar inventarisasi masalah terkait dengan pasal-pasal penghinaan presiden, Ya. hukuman mati. Kalau dari Cista sendiri terkait dengan kemarin, kamu ada menyampaikan pendapat apa terkait dengan permasalahan DIM yang terkait dengan KUHP itu? Kemarin sih di rapat panitia kerja itu saya ada menyampaikan pendapat tentang DIM yang penghinaan terhadap presiden. Nah, di situ kebetulan dari fraksi saya sendiri itu kontra terhadap pasal tersebut. Jadi dari fraksi kami itu berpendapat kalau misalkan penghinaan presiden itu tidak perlu diatur secara khusus karena itu kan menjadi menjadi membatasi hak kebebasan untuk berpendapat. Nah, jadi dari fraksi kami itu kontra dan dari fraksi kami itu menyarankan untuk diatur saja di pasal yang umum aja gitu. Tapi kalau kamu misalnya Eugene melihatnya dinamika nih, ada yang kontra, ada yang pro, gimana akhirnya kamu bisa ataupun juga teman-teman Parja 2023 akhirnya bisa menghasilkan satu solusi atau kesepakatan? Melihatnya gimana dinamikanya? Ya, kalau saya melihatnya dalam sebuah dunia politik itu sangat perlu untuk kompromi karena ya ada yang pro, ada yang kontra, semuanya itu saling di posisi mereka masing-masing. Tapi kalau misalnya masing-masing semua saling keras, ya nggak akan ada hasilnya di akhir. Makanya semua perlu kompromi. Dari yang pro ada yang mau kurangin hukumannya atau enggak yang dari kontra juga akhirnya ikut untuk merubah dirinya, ikut merevisi dirinya sehingga dia bisa menyesuaikan dengan yang pro dan pada akhirnya ya mengambil jalan tengah di mana semuanya udah disepakati oleh ketua Parjanya. Oke. Jadi kamu sebelumnya nggak ada gambaran gimana sebuah undang-undang itu dihasilkan. Setelah ikutan terjun langsung jadi tahu dong berapa ternyata sesulit itu ya bikin undang-undang ya nggak? Iya, betul. Dari Cisa? Iya, dari mulai saya sendiri kan waktu itu sempat dikasih materi kan tentang bagaimana sih proses untuk pembentukan undang-undang. Nah, di sana juga dikasih tahu mulai dari pembentukan, perencanaan tuh panjang juga prosesnya. Jadi untuk saat rapat pun itu juga lumayan sulit untuk memutuskan antara pro dan kontra karena dari teman-teman fraksi juga argumennya sama-sama kuat. Jadi itu harus diputuskan oleh pimpinan rapat, jadinya menghasilkan alternatif yang sama-sama sudah setuju. Jadi menghasilkan mufakat juga. Oke, kira-kira nih Cista sama Eugene setelah menjadi anggota Parlemen Remaja 2023 akan seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara. Kembali lagi di Kabar Nusantara, Pak Ranto. Kalau misalnya kita juga melihat ini bagaimana kalau sebelumnya kita juga pernah ngobrol terkait dengan bagaimana para alumni Parlemen Remaja dari tahun ke tahun tuh masih menjalin silaturahmi, masih berkomunikasi dengan baik. Sebenarnya apa sih yang diharapkan dari adanya Parlemen Remaja selain juga sebagai salah satu open parlemen dari DPR itu sendiri itu ya Pak? Jadi kami harapkan sebetulnya kegiatan Parlemen Remaja yang kita laksanakan setiap tahun ini adalah sebagai amanat dari Organisasi Parlemen Dunia, IPU, yang hari ini tanggal 15 September ini adalah Hari Demokrasi Dunia. Hari ini yang kita laksanakan pada hari ini adalah Hari Demokrasi Dunia. Jadi ini adalah bagaimana setiap negara itu melakukan pendidikan politik, khususnya parlemennya melakukan pendidikan politik terhadap generasi muda, pendidikan politik, demokrasi bagi generasi muda, sehingga diharapkan para generasi muda sebagai nanti pemegang tongkat estafet kepemimpinan ini sudah mempunyai pengetahuan, pengalaman, pemahaman tentang demokrasi dan politik. Harapan kami dengan kegiatan Parlemen Remaja ini sekali lagi bahwa bagaimana anak-adik kita, Mbak Sista, Mas Eugene, ini dan seluruh generasi muda ini bisa mempunyai pemahaman, mempunyai pendidikan politik dan demokrasi yang memadai. Ini yang harapan kita sehingga mereka tahu tentang hak dan kewajibannya di dalam politik, dan ini sangat penting bagi bangsa Indonesia karena tentu negara ini dibangun melalui proses-proses politik. Sebetulnya ini
pendidikan politik ini adalah tugas partai politik dalam melakukan fungsi artikulasi, agregasi kepentingan politik dan salah satunya pendidikan politik. Nah, kami dari Sekretariat Jenderal kami sangat berkepentingan terhadap bagaimana remaja ini mempunyai pemahaman pendidikan demokrasi dan politik yang memadai untuk nanti kita persiapkan sebagai pemimpin masa depan. Ya, ini hari ini diperingati sebagai Hari Demokrasi Internasional. Ini mungkin Cista sama Eugene nanti dipulang ke daerah masing-masing diarak-arak gitu ya? Enggak ya? Kayak biasa-biasa aja. Enggak ya, tapi kan kalau misalnya ini sebuah kebanggaan, kamu sudah mengalahkan 9.000 orang pendaftar dan akhirnya jadi 134 dari finalis Parlemen Remaja 2023. Kira-kira Eugene sama Cista setelah balik ke dapilnya masing-masing, kalian akan menjadi seperti apa sih? Dari saya dulu ya. Kalau dari saya, karena setelah mendapat materi dari Parlemen Remaja mengenai KUHP, kemudian juga soal sidangnya, kalau soal KUHP yang jelas itu saya semacam sosialisasi ya. Kan aturan-aturannya itu sempat kontroversi kayak soal penghinaan presiden, dianggap akan membangkitkan zombie yang adalah masa lalu. Lalu ada juga kayak misalnya hukuman mati, itu juga sebuah hukum yang kontroversial. Ya, saya akan menjelaskan lebih detail. Kalau misalnya ternyata aturan itu nggak segampang itu loh. Kayak misalnya penghinaan presiden, nggak semena-mena saya mengatakan yang tidak-tidak tentang presiden, kemudian setelah itu ya saya akan dipenjara. Itu kan ada prosesnya yang lebih ribet. Ya, misalnya itu hanya terbatas dalam delik aduan, lalu juga hukumannya sebenarnya nggak berat. Dan ya lebih kompleks dari yang sebenarnya orang-orang kira. Tapi yang orang-orang tahu dalam masyarakat, seakan-akan kalau misalnya kita mengatakan yang tidak-tidak tentang presiden, walaupun hanya sedikit saja, akan langsung dikena hukumannya. Gitu aja. Jadi kamu akan bikin talk show with Eugene tentang RUU KUHP gitu ya? Ya mungkin akan dalam cara yang lebih manusiawi, yang lebih bisa diaksesibel ya. Oke, kalau Cista sendiri? Kalau dari saya sendiri sih, karena dari Parlemen Remaja ini kan dapat wawasan yang lumayan banyak juga dari para ahlinya. Itu dari sana itu Cista nyadar kalau misalkan wawasan tentang pendidikan hukum dan politik itu penting banget. Jadi kalau misalkan tindakan yang bakal Cista lakuin nanti ke Bali itu pastinya mengingatkan sesama teman sebaya dulu yang paling sederhana. Mengingatkan sama dengan teman sebaya kalau misalkan pendidikan hukum dan politik itu penting, di mana nanti kita bisa menggunakan hak suara kita untuk berdemokrasi. Apalagi tahun depan ini pemilu kan. Jadi karena teman-teman Cista juga udah pada 17, pastinya Cista bakal ingetin untuk menggunakan hak pilihnya, di mana kita bisa memilih presiden dan menggunakan hak suara kita begitu. Siapa pilihannya? Waduh. Nggak boleh, ini Waduh, nggak aja. Kalau kita Jangan juga ngomongin dulu. tadi kan Pak Ranto juga sempat mengatakan bahwa hari ini adalah Hari Demokrasi Internasional. Kamu tahu Cista dan Eugene? Tahu, sudah tahu. Tahu ya, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal makna generasi muda menurut Cista dan juga Eugene apa sih? Oke, kalau misalkan makna demokrasi internasional, kalau misalkan demokrasi itu kan nantinya secara umum itu bagaimana suatu hak dan kewajiban itu sama kan, sama sebagai suatu warga negara. Nah, demokrasi ini pastinya bisa kita gunakan sebagai suatu cara untuk meningkatkan hak dan kewajiban, di mana kita sudah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, kita dapat menggunakan hak suara kita untuk nantinya memilih presiden gitu. Kalau menurut Eugene, demokrasi di Indonesia saat ini gimana? Sudah di ranah yang cukup baik, yang atau seperti apa kalau misalnya menurut Eugene? Kalau misalnya menurut saya untuk demokrasi Indonesia bisa kita katakan masih dalam taraf yang kurang baik. Tetapi ya kita masih harus percaya pada demokrasi karena demokrasi pada negara-negara lain sudah membawa ya hal-hal baik kan, seperti misalnya di Inggris pernah ada pemimpin sehebat Winston Churchill, atau di Amerika itu kayak John F. Kennedy. Ya kita percaya bahwa di Indonesia juga akan melahirkan pemimpin-pemimpin seperti itu. Kalau misalnya masalah dengan sekarang kan pemimpinnya kayak misalnya anggota DPR gitu, pemilu, orang-orang itu kan masih nggak tahu kalau misalnya DPR itu kerjanya apa, rata-rata ya. Jadi kayak memilih itu atas dasar karena dia melihat slogannya misalnya kayak muda, cerdas, berintegritas. Padahal sebenarnya itu kan bukan tugas DPR. Tugas DPR seharusnya ketika seorang calon anggota, dia ingin menjadi DPR, dia mengkampanyekan programnya. Apa yang ingin dibawa kepada DPR kan. Itu yang masih kurang. Tetapi kalau misalnya kita berikan pendidikan politik seperti misalnya Parlemen Remaja ini, dan juga edukasi yang lebih manusiawi dan bisa diakses kepada masyarakat, maka saya percaya bahwa politik kita akan ke arah yang lebih baik dengan pemimpin dan kualitas pemilihnya akan semakin baik juga. Oke, kalau Pak Ranto sendiri yakin nggak sih Pak atau optimis nggak sih Pak melihat 134 Parlemen Remaja ini nantinya bisa kembali ke daerah pemilihannya masing-masing, akhirnya bisa mengedukasi, bisa mensosialisasikan baik itu terkait dengan DPR maupun juga terkait dengan demokrasi, hal-hal itu? Jadi saya sangat optimis dengan
peserta parlemen remaja 134 dan sekarang sudah hampir 3.000 yang ada pada saat ini. Saya yakin karena mereka sekarang sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang DPR. Karena sekali lagi bahwa banyak orang yang agak mencibir tentang DPR, sebetulnya banyak hal yang sudah dilakukan DPR dalam rangka bagaimana meningkatkan kesejahteraan, melakukan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Namun ini belum diketahui secara masif oleh masyarakat. Kami harapkan nanti teman-teman Mbak Sista sama Mas Uncin ini nanti bisa menjadi agen-agen, menjadi duta-duta parlemen dari DPR. Sehingga masyarakat lebih luas ini akan memahami DPR secara utuh, bukan secara parsial hanya melalui media saja. Ya, kita nanti masih akan bersama-sama dengan Parlemen Remaja 2023. Pastikan jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara. Masih bersama saya Eugene dan Saya Cista di Kabar Nusantara. Wah, bisa gantiin saya nih nanti kalau udah balik, mau balik atau enggak? Atau tetap di Jakarta? Mau balik dong. Balik Masih ada dulu. sekolah, masih ada kewajiban. Cista sama Eugene, kalau boleh diceritain pengalaman kalian selama Parlemen Remaja 2023, apa pengalaman yang paling berharga yang nggak bisa dilupain? Mungkin bisa jadi cerita dan juga bisa jadi ini nantinya kalau kamu ceritain ke teman-teman kamu di Bali, Eugene di Kalimantan, gitu bisa, wah tertarik untuk bisa daftar di tahun depan gitu. Pengalaman yang terbaik ya, kalau misalkan kita ngelihat dari hari pertama dulu ya. Hari pertama itu kan ada art performance, di mana kita bisa melihat penampilan dari teman-teman dari seluruh Indonesia, itu juga seru banget. Kemudian ada juga nih pas rapat rapat itu kan ada banyak jenis rapat kan, ada rapat panitia kerja, rapat paripurna, itu juga menjadi salah satu pengalaman yang berharga banget, karena dari sana kita jadi mengetahui nih gimana sih sebenarnya proses pembentukan undang-undang, gimana cara kita untuk berpendapat dan sebagainya. Itu akan menjadi hal yang menarik untuk diceritain pastinya. Jadi dari 11 sampai tanggal 15 hari ini terakhir mau kunjungan ke sejumlah lokasi, semuanya punya pengenangan masing-masing gitu ya. Kalau Eugene? Kalau dari saya sih semuanya benar-benar punya kenangan yang indah ya. Tapi kalau misalnya mau benar-benar disebutin satu itu ya pasti bagian yang dimana narasumber-narasumber itu diundang, kayak misalnya Prof. Tuti, lalu Pak Taufik Basari. Itu mereka semua itu keren-keren. Kayak misalnya Prof. Tuti itu bisa menjelaskan sebuah materi, itu kan kayak KUHP, juga dia sebutin kalau itu materi itu berat banget, soal moralitas, kemudian benar-benar hukum pidana yang ruwet lah. Tetapi ya Prof. Tuti, dia itu memang keren, ya guru ngajar di UI, dia bisa membungkus semuanya itu dengan sangat-sangat simpel, dan kami bisa mengerti akan permasalahan itu. Lalu kayak misalnya Pak Taufik Basari sebagai praktisinya anggota DPR Komisi 3, mensosialisasikan juga apa itu KUHP kepada kita, bahwa kita udah harus membacanya dengan paradigma baru dan turunannya yang lebih ribet. Kemudian ada satu juga yang menarik. Pas rapat dengar pendapat umum simulasinya, itu diundang Pak Erasmus, Pak Albert, sama ada satu Pak Prianter. Ya. Pak Erasmus itu datang kayak berapi-api banget. Kami semua kayak dihajar-hajarin, ngomong dengan nada yang tinggi, kayak lagi marahin kami. Padahal enggak. Ya, enggak, emang orang kayak gitu aja. Di mana-mana juga orang kayak gitu. Tapi kami semua tuh kayak merasa, ini orang kok kayak lagi berantem sama kami ya. Lalu jadinya kami itu terpancing, kami semua pada ngebales, gak pak, gini, ribut banget. Maksudnya Pak Erasmus itu baik. Selesai dari semuanya, kan ada foto-foto, saya nyamperin Pak Erasmus di bagian depan kan. Saya mau tanya pertanyaan lagi, tapi sebenarnya karena saya tanya Pak Erasmus masih bisa menjawab pertanyaan atau enggak, dia bilang udah mau cabut, jadi ya udah. Saya cuma minta foto, kemudian saya tanya soal Liverpool, karena dia fans Liverpool kan. Dan dia baik, dia masih menyambut saya dengan sangat baik, dan ya kami tos-tosan dan salam-salaman, habis itu dia pergi. Itu sebuah Jadi sangat yang menarik ini Mas Uki. Jadi pada saat rapat dengan pendapat umum dengan Mas Erasmus dan juga Mas Albert dan Mas Rian, ini mereka sangat menjiwai, bahkan mereka menyebut
peserta ini sebagai yang mulia. Jadi karena apa namanya suasana teman-teman ini bisa mengimbangin pembahasan pembicaraan dari Mas Erasmus dan juga Albert dan Mas Rian, dan mereka suasananya itu memang kayak suasana persidangan, sehingga teman-teman pimpinan rapat itu disebut yang mulia gitu, sama Mas Rian, sama Albert dan juga Mas Erasmus. Ini saya juga sangat sangat bangga dengan bagaimana suasana itu, termasuk juga penguasaan materi teman-teman saat bertanya, sehingga mereka menyebut teman-teman peserta parlemen remaja ini dengan sebutan yang mulia gitu. Disebutkan, padahal itu tidak dalam skenario kita. Kita menyebut bahwa anggota parlemen remaja ini adalah yang terhormat. Namun oleh Pak Erasmus dan juga Pak Albert ya, itu adalah mereka menyebut sebagai yang mulia karena mereka sangat menguasai dan mereka sangat menjiwai persidangan. Ini berarti ada harapan gitu ya Pak pada pundak-pundaknya generasi muda kita, apalagi pastinya setiap tahun parlemen remaja akan juga bisa memberikan tema-tema tertentu yang pastinya juga akan membangkitkan bagaimana ide-ide, kreativitas, dan ini nggak seperti kayak ngobrol sama anak-anak SMA ya, berarti kalau misalnya kemarin ternyata bagaimana pembahasan topik dari KUP itu sendiri ya Pak? Betul. Pak Rando, kalau kita bisa membahas, ini kan bonus demografi Indonesia di tahun 2030, generasi emas ataupun juga pemuda kita banyak. Harapannya terhadap para generasi muda kita, termasuk juga para peserta Parlemen Remaja 2023 ke depannya apa? Jadi harapan kami dari Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya di dalam bonus demokrasi, keterkaitannya dengan DPR, dan kami berharap teman-teman generasi muda ini selalu meningkatkan kemampuan mereka di dalam belajar tentang demokrasi dan politik, karena demokrasi dan politik ini menjadi sangat penting. Termasuk juga bagaimana mereka semua teman-teman ini memahami DPR secara benar. Kami berharap teman-teman remaja ini bisa memahami demokrasi politik dan juga parlemen, sehingga mereka mempunyai cita-cita menjadi anggota DPR. Jadi DPR RI ini menjadi sebuah cita-cita mereka di dalam pengabdian terhadap nusa dan bangsa ini. Harapan kita seperti Mbak Sila tadi, kami berharap mereka punya cita-cita menjadi anggota DPR, sehingga kami harapkan teman-teman nanti sekali lagi menjadi duta parlemen, mensosialisasikan ini semua, sehingga seluruh generasi muda, anak-anak remaja tertarik dengan politik, tertarik dengan demokrasi, sehingga demokrasi kita itu akan menjadi lebih matang, lebih kuat, lebih established, sehingga bagaimana nanti bangsa ini bisa mewujudkan kesejahteraan di masa depan melalui aktivitas politik. Oke, dari Cista mungkin apa nih kamu bisa disampaikan ke teman-teman generasi muda yang mungkin saat ini sedang menyaksikan? Silakan. Kalau misalkan harapan dari saya sendiri sih pastinya teman-teman semuanya mengerti tentang pendidikan, politik, dan hukum itu sangatlah penting. Karena di sini kita sebagai negara demokrasi ya Pak. Jadi negara demokrasi itu kan berarti menggunakan hak untuk berpendapat. Kalau misalkan kita udah mengerti nih tentang politik dan juga hukum, kita pasti akan mengerti bagaimana jalannya sistem suatu negara itu. Nah dari sana juga kita akan jadi lebih mengerti hak pilih kita, hak suara kita untuk bisa memilih presiden tentunya di pemilu tahun depan begitu. Jadi harapannya semoga teman-teman bisa mengerti kembali bahwa pendidikan, politik, dan hukum itu penting. Sama lagi satu terkait dengan sosial media saat ini kan marak banget ya, di mana penyebaran berita palsu itu sering banget tersebar, dan kami generasi muda tuh jadi lebih gampang terpapar informasi palsu begitu. Jadi harapannya sih semoga teman-teman bisa lebih bijak dan lebih kritis dalam memilah suatu berita, sehingga kita di sini yang awal perspektifnya kayak saya yang sebelumnya menganggap bahwa DPR itu kerja tidur aja, dan ternyata setelah masuk ke dalamnya, oh ternyata gini kerja DPR, jadi lebih tahu gitu. Ternyata emang pendidikan itu penting. Oke, Gitu. Yuji terakhir. Kalau dari saya untuk generasi muda, ya kami itu harus belajar tentang politik. Karena politik itu yang penting, menyangkut soal kehidupan kita. Semua hal itu, ya kita nggak semena-mena kayak kita cuma bales, wah DPR tuh bisa ada di situ, dia tidur aja. Dia ada di situ karena kita yang milih. Kita yang memakai hak suara kita untuk memilih dia, dan dia bisa duduk di situ. Sehingga apa yang kita punya itu harus kita gunakan untuk memilih anggota DPR yang benar dan bisa memberikan program yang baik bagi kita semua.
Oke, terima kasih. Semoga sekali lagi teman-teman selamat dan juga selamat menikmati hari-hari terlahir bersama teman-teman Parlemen Remaja yang lain. Terima kasih Pak Ratno. Semoga Parlemen Remaja ini bisa sekali lagi bisa menjadi duta, bisa mensosialisasikan bahwa anak muda dan juga pastinya demokrasi dan juga politik ini bisa memerankan perannya masing-masing di iklim ataupun juga di Indonesia ini. Dan saya Suki Abdul, sekali lagi Pak Ratno, Cista, Eugene, terima kasih dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.